Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Seluruh jajaran melaksanakan kegiatan terbagi di wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polres lainnya, untuk melaksanakan kegiatan secara serentak dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ada rumah-rumah yang tidak layak huni untuk bisa segera diperbaiki sehingga yang berkepentingan menjadi lebih nyaman untuk menikmati rumahnya. 904 miliar 16 juta 58.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bayangkara ke-80. Kejati Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 1,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas uang yang disita berasal dari pengembalian 100% kasus kredit macet BRI. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bayangkara ke-80. Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian peringatan Hari ke-80 Bayangkara. Kegiatan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Puncak kegiatan bakti sosial digelar di lapangan Wirabakti Pakri Palembang. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho. Dalam rangkaian bakti sosial ke-80 Bayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumatera Selatan menyalurkan sebanyak 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi bagian dari program sosial berkelanjutan yang telah berjalan sejak April hingga Juni 2026 oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun, selama 3 bulan terakhir Polda Sumatera Selatan bersama jajaran telah menyalurkan total 37.754 paket sembako kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan renovasi 92 unit rumah tidak layak huni serta membangun 74 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah. Program ini menjadi bentuk nyata kontribusi Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput. Kami dari Polda Sumatera Selatan bersama-sama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan terbagi di wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polres lainnya, untuk melaksanakan kegiatan secara serentak dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ada rumah-rumah yang tidak layak huni untuk bisa segera diperbaiki sehingga yang berkepentingan menjadi lebih nyaman untuk menikmati rumahnya, terutama bisa melaksanakan kegiatan maupun ibadah lebih khusyuk nantinya, dan rumah yang tidak layak huni nantinya bisa kita bantu untuk bisa menjadi layak huni. Kapolda menyampaikan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur aspek ekonomi, tapi juga dari sejauh mana negara hadir dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan Polri memiliki peran sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Irjen Pol Sandi Nugroho menambahkan, berbagai program seperti bantuan sosial, pembangunan fasilitas air bersih, dan renovasi rumah warga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut juga
menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan, kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata semangat Hari Bayangkara yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan Polri. Ia menekankan pengabdian sosial menjadi bagian penting dari tugas kepolisian modern. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar aksi sosial berupa bedah rumah serentak sebanyak 95 unit bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, selain perbaikan rumah, bagi warga yang berpenghasilan rendah dan korban musibah yang menempati hunian tidak layak, Polda Sumatera Selatan juga menyelenggarakan bakti kesehatan berupa layanan pengobatan gratis serta pembagian bantuan sosial paket sembako. Pihak Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui rangkaian aksi sosial ini, Polri berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan telah melaksanakan bedah rumah sebanyak 95 unit bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian korban musibah, dan warga yang menempati rumah tidak layak huni. Program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Aksi sosial dan bakti kesehatan ini diusung sebagai bagian dari semangat Polri untuk terus mengabdi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Bayangkara ke-80. Menurut saya, Hari Bayangkara bukan hanya sekadar peringatan tahunan, tetapi juga menjadi momen bagi kita untuk melihat sejauh mana pelayanan Polri kepada masyarakat. Harapan saya, Polri semakin profesional, cepat merespon setiap laporan, dan tetap mengutamakan sikap yang humanis dalam melayani masyarakat. Harapan saya sederhana, semoga Polri semakin dipercaya oleh masyarakat, teruslah berbenah, menerima kritik dan masukan, serta memberikan pelayanan yang ramah, transparan, dan profesional kepada semua warga tanpa membeda-bedakan. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Hari Bayangkara merupakan kesempatan yang penting untuk mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan juga melayani masyarakat dengan baik. Dengan tema Polisi untuk Masyarakat, diharapkan dari tema ini Polri bisa meningkatkan profesionalisme mereka, integritas, dan juga mengedepankan pendekatan yang humanis dalam penugasan mereka, sehingga kehadiran polisi yang terasa dekat dengan masyarakat, responsif, dan juga bisa memberikan rasa aman yang kuat kepada kepercayaan publik. Dan juga semoga Polri bisa menjadi institusi yang bisa melindungi, mengayomi, dan bisa melayani dengan sepenuh hati. Saya Maya dan saya dari Pangkalan Panji. Dengan adanya tema Polisi untuk Masyarakat, diharapkan hal ini tidak hanya menjadi sebatas tema, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan di lapangan, di mana polisi semakin terbuka, cepat merespon setiap laporan, dan memperlakukan semua masyarakat dengan adil. Karena kalau komunikasi antara polisi dan juga masyarakat terjalin dengan baik, saya yakin kalau keamanan dan ketertiban di lingkungan juga akan semakin terjaga. Betul. Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara singkat reporter Aditya Abrianto mengenai Hari Bayangkara. Baik, berkaitan dengan peringatan Hari Polri, seperti apa tanggapan sejumlah elemen
khususnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang menyoroti bagaimana kinerja Polri. Saat ini kami berbicara bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abadun MA selaku Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan, di mana MUI juga menjadi salah satu komponen yang menjadi bisa dikatakan organisasi yang menyoroti kinerja Polri khususnya di Sumatera Selatan. Pak Abadun, mungkin bisa dijelaskan seperti apa upaya yang dilakukan Polda Sumsel dalam mendukung keamanan di wilayah Sumatera Selatan, Pak Abadun. Selama ini hubungan kami dengan Polda Sumatera Selatan berjalan indah dan baik, saling komunikasi, saling mengisi, terutama dalam kaitan dengan fatwa-fatwa telah kami sampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan hasil yang positif. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih. Hubungan yang baik selama ini dalam berbagai aspek yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan Majelis Ulama, kami akan laksanakan dan telah melaksanakan, dan alhamdulillah semuanya berjalan indah dan baik. Kami akan berbicara tentang pelayanan Kapolda Polri di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah pelayanan yang sudah dilakukan, komunikasi dengan MUI, kerjasama yang baik telah dapat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu kami mengharap Polri semakin baik, semakin maju, semakin tumbuh, semakin berkembang, akhirnya menjadi contoh dan suri teladan bagi masyarakat yang lain dalam kaitan dan hubungannya dengan pelayanan Polri, baik kepada masyarakat, baik kepada seluruh yang ada hubungan dan kaitannya dengan Polda, termasuk Majelis Ulama yang selalu kerjasama, dan alhamdulillah kami menilai penilaian ini sangat positif, maju terus, pantang mundur, insya Allah mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Abadun MA selaku Ketua MUI Sumatera Selatan sudah menyikapi atau menilai bagaimana kinerja Polri, dan kita harapkan tentunya memang kinerja Polri khususnya jajaran Polda Sumsel akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya. Kejati Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 1,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas uang yang disita berasal dari pengembalian 100% kasus kredit macet BRI. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan seluruh Kejari di Sumsel menunjukkan taji dalam pemberantasan korupsi sepanjang semester pertama tahun 2026. Korps Adiaksa sukses menyelamatkan keuangan negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Berdasarkan data performa Januari hingga Juni 2026, tingkat efektivitas penindakan di Sumsel tergolong agresif. Kejati Sumsel sendiri mengantongi 7 penyelidikan dan 23 penyidikan baru, sementara jika ditotal dengan seluruh kejaksaan negeri di bawahnya, terdapat 39 penyelidikan, 24 penyidikan, serta 42 eksekusi perkara korupsi yang berhasil dirampungkan. Keberhasilan memulihkan kerugian negara menjadi catatan paling mentereng. Kejati Sumsel mengamankan 904 miliar rupiah, sedangkan Kejari jajaran menyumbang 655 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana menegaskan pentingnya sinergi dan kontrol sosial dalam membersihkan wilayahnya dari praktik korupsi. Adapun penyelamatan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 904 miliar 16 juta 58.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel. Kemudian penyelamatan keuangan negara di Kejari ini hanya 655 miliar 179 juta 662.269 rupiah. Jadi memang agak mencolok ya, lebih banyak Kejatinya ya. Kami terus mendorong agar teman-teman di Kejari juga bekerja sama dengan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari rentetan kasus yang ditangani mega korupsi pemberian fasilitas kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Anda Lestari menjadi sorotan utama.
Kasus yang menyeret total 14 tersangka dalam 2 jilid penyelidikan ini mencatatkan nilai kerugian real sebesar 1,42 triliun rupiah. Meski penyidikan masih terus berjalan, Kejati Sumsel berhasil memaksa pihak debitur mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut tanpa sisa. Uang negara dinyatakan kembali 100% ke kas negara. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan bagi mereka yang berada di Desil 1, keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah. Program Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan resmi membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pada tahap awal sebanyak 120 siswa diterima, terdiri dari 60 siswa jenjang sekolah dasar dan 60 siswa jenjang sekolah menengah atas. Program yang diinisiasi Presiden tersebut ditujukan untuk memberi akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh peserta didik akan mengikuti sistem pendidikan berasrama dengan fasilitas pendidikan dan pembinaan karakter yang ditanggung pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan ke Palembang mengatakan yang bisa bersekolah di sini adalah mereka yang berada di Desil 1, keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah. Pihaknya berharap melalui sekolah rakyat tersebut, anak-anak mendapat pendidikan sementara orang tuanya juga diberdayakan. Dengan demikian anaknya lulus dan keluarganya pun bisa naik kelas sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Karena yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di Desil 1, keluarga yang secara sosial ekonomi itu paling bawah, prasejahtera, kurang mampu, dan kita harapkan ya dengan adanya penyelenggaraan sekolah rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga sekolah rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas ya. Calon siswa tidak melakukan pendaftaran secara mandiri. Kementerian Sosial melakukan penjangkauan langsung berdasarkan data keluarga yang telah melalui proses verifikasi sehingga bantuan pendidikan tepat sasaran. Di Sumatera Selatan, pembangunan sekolah rakyat juga terus dipersiapkan di 3 lokasi, yakni di Kabupaten Ogan Kombring Ilir dan 2 lokasi di Kota Palembang guna memperluas akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Lamsihar Siltonga melaporkan. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Palembang akan menata pedagang kaki lima di kawasan Kamboja guna mewujudkan kawasan yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Kamboja. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban, memperlancar arus lalu lintas, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penataan dilakukan bukan untuk menghilangkan mata pencarian pedagang, melainkan agar aktivitas usaha tetap berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Menurutnya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif serta menyiapkan solusi terbaik bagi para pedagang yang terdampak penataan. Ya, kemarin untuk penataan di Kamboja, saya dari awal sudah diskusi dengan Pak Dandim ya. Untuk penataannya jangan sampai itu kita merugikan dari para PKL yang ada. Tetapi mereka dicari solusi. Solusinya bagaimana? Kaitan dengan penempatannya dan juga penataan tempat. Maka dari itu saya berpesan dengan Pak Asisten dan juga OPD Pengampu supaya penataannya ditata betul dengan tempat yang rapi sehingga ada destinasi wisata. Kalau malam kita buka, sehingga yang penting bagi saya tidak membuat ruang sempit bagi pengguna jalan.
Kalau selama ini kan jalan jadi sempit, terlihat kumuh, kotor. Nah itu yang perlu kita tata. Yakin dan percaya juga saya tidak akan menggusur dan juga tidak ada punya solusi buat mereka. Kita juga memperhatikan mereka juga karena ini juga adalah tulang punggungnya dalam rangka menggiatkan ekonomi Palembang, UMKM kecil dan mikro. Pemerintah Kota Palembang berharap penataan PKL di kawasan Kamboja dapat menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Erlin Partesa melaporkan. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bayangkara ke-80. Kejati Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 1,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas uang yang disita berasal dari pengembalian 100% kredit macet BRI. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.